Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ini dari Raise Hand, ada Bapak Hoksin. Selamat malam Bapak Hoksin. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Nama budaya. Selamat malam, Dokter Adi. Saya Hoksin dari Pontianak. Mau nanya, untuk yang tadi Pak Adi, Dokter Adi sampaikan, kalau anak yang dicap bodoh itu hanya dengan kita afirmasi atau gimana ya, Dok? Supaya bisa menghapus tadi seperti Dokter Adi bilang itu. Supaya menghapus soal kebodohan yang disampaikan. Terima kasih dokter. Sama satu lagi Bante, saya mau nanya untuk meningkatkan yang pikiran sadar itu dengan meditasi samatha bisa meningkatkan pikiran sadarnya, gitu sih Bante. Terima kasih. Ya, silakan Dokter Adi langsung respon. Jadi begini, belief itu adalah sebuah program. Seorang anak manusia lahir, dia hanya membawa dua perasaan takut. Dia takut suara keras, sama dia takut jatuh. Itu aja, dua itu aja saja. Takut-takut yang lain itu adalah takut yang dipelajari. Ya, termasuk takut pelajaran tertentu, takut gurunya, dia takut nggak bisa, termasuk dia merasa dirinya bodoh. Baca kalimatnya baik-baik dan kita analisis. Seseorang itu dia merasa dirinya bodoh, benar nggak? Dia merasa, berarti itu kan ada emosi di balik itu. Jadi caranya untuk mengubah sebuah belief adalah kita perlu cari dulu beliefnya apa, kemudian kita harus tanya. Kalau saya misalkan kalau klien saya atau di pelatihan di QLT kemarin itu ada yang seorang wanita mahasiswi umur 19 tahun, dia sekolah jurusan psikologi. Saya tanya, masalah kamu apa? Saya merasa diri saya tidak berharga, Pak. Saya bilang, oke. Kamu yakin diri kamu tidak berharga? Yakin. 0 sampai 10, kalau 10 jedok ini, full. Kalau 0 nggak ada sama sekali. Seberapa Anda merasa yakin kalau diri Anda tidak berharga? 10, dia bilang. Artinya, saya harus menetralisir dulu belief ini, baru saya bisa install belief baru. Kalau saya mau menabur, tidak mungkin bibit saya ini saya taburkan ke sebidang tanah atau lahan yang belum saya olah lebih dulu. Saya bersihkan dari gulma-gulma, rumput-rumput yang nggak benar, yang pengganggu-pengganggu. Maka caranya adalah, kalau nggak ngerti tekniknya adalah Bapak, nomor 1, berhenti mengucapkan kalimat anak itu bodoh. Kalau air di dalam sebuah gelas itu terasa sudah asin, jangan tambah garam, Pak. Tambah gula yang banyak, tambah air yang banyak. Jadi kita menetralisir itu. Jadi kalau Bapak tidak bisa, sebenarnya dengan the hard teknik itu bisa kita merubah belief dengan sangat mudah ya. Tapi kalau nggak bisa the hard ini nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, siapapun itu yang di lingkungan, berhenti bilang anak ini bodoh. Sekarang kalau kita sudah berhenti bilang dia bodoh, kita harus ganti. Kita bilang, kamu anak pintar, kamu bisa, ya kamu cerdas. Biasanya dia bilang gini, oh enggak, aku enggak pintar, aku bodoh. Itu ada penolakan itu biasanya di awal-awal itu. Tapi kalau sering-sering kita bombardir dengan hal yang positif, lama-lama dia mulai bilang begini. Kalau tadi dia bilang gini, aku bodoh, dia nolak. Tapi lama-lama dia bilang, masa sih aku pintar? Itu malah geser itu. Lama-lama dia bilang, kayaknya aku pintar loh, kayaknya. Lama-lama lagi dia bilang, ya saya tahu saya pintar. Jadi itu akan terjadi pergeseran. Yaitu tugasnya kita orang tua untuk membantu anak. Ingat sekali lagi, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang diprogram menjadi bodoh oleh lingkungannya. Demikian, terima kasih. Ya, berarti juga perlu proses ya untuk kembali menjadikan mereka itu memiliki prinsip bahwa mereka itu cerdas, begitu intinya. Oke, selanjutnya, ya terima kasih dokter. Selanjutnya Bante Atta, tadi ada pertanyaan, pikiran sadar apakah bisa dikendalikan dengan meditasi samatha? Silahkan Bante. Ya, berkenaan dengan meditasi. Meditasi ini adalah sebetulnya memang sudah ada ya di masyarakat tuh macam-macam meditasi. Hanya sebetulnya di dalam meditasi Buddhis itu adalah pemahaman ya yang harus dimengerti ya. Meditasi di dalam meditasi Buddhis ini adalah pengembangan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Ya, jadi untuk apa? Yakni untuk meninggalkan yakni pengotor-pengotor batin. Nah, seperti apa yang sebetulnya telah
Anda lakukan hal-hal baik, ketika marah, kemudian Anda nahan diri, sebetulnya Anda sudah berlatih dalam artian pengembangan batin juga. Meskipun posisinya tidak duduk meditasi, meskipun posisinya tidak tutup mata. Ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, Anda bisa bertahan dengan kesabaran Anda. Sebetulnya Anda sudah mengembangkan batin. Termasuk juga hal-hal lain. Misalnya kalau Anda ya yang sehubungan dengan pengotor-pengotor batin ya, apakah serakah, kemudian Anda merasa cukup. Saya mesti cukup, saya harus mempertimbangkan tentang nilai manfaatnya. Bukan menuruti keinginan, bisa menahan, punya kepuasan dengan yang dimiliki, itu juga melatih sadar. Jadi di sini jangan sampai pengertian tentang meditasi itu hanya sebatas duduk diam, tarik napas masuk, napas keluar. Dapat apa? Kalau Anda hanya napas masuk, napas keluar, ada perubahan apa? Ada perubahan apa? Tidak ada perubahan apa-apa. Anda hanya perubahan, hanya tenang saat ini, selesai meditasi, selesai lagi. Tapi ketika Anda ingat nilai-nilai luhur, seperti semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari membenci, semoga saya hidup dengan bahagia. Ini salah satu hal-hal yang bisa dimasukkan. Meskipun itu posisinya tidak meditasi, namanya anusati. Anusati, ya kemarin saya ikut kelas pembekalan ya, anusati. Ya, anusati ini ya seseorang ini mengikuti, anu ini mengikuti, sati. Jadi perhatian yang mengikuti. Mengikuti apa? Supaya pikiran ini selalu ingat pada nilai-nilai luhur. Ya, jadi dengan adanya perenungan, termasuk perenungan kemurahan hati, perenungan moralitas yang baik, ini sebagai upaya apa? Untuk menanamkan nilai luhur. Nah, kalau ini diulang-ulang, maka akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi kuncinya, apa yang kita ulang-ulang menjadi sanya, ingatan, ya, pengenal, apa yang kita kenalkan berulang-ulang, ini akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membantu di dalam pelatihan kita. Tidak harus banyak mengingat-mengingat lagi karena sudah sering diulangi. Makanya di zaman dahulu itu cara pengajaran yaitu dengan pengulangan. Pengulangan, supaya ketika suatu saat butuh tidak perlu mencari. Dia akan muncul sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, jadi di sini ya jangan sampai punya pemahaman, oh berarti ini samatha ya. Oh, bukan begitu. Karena pengembangan batin tidak bisa berbicara samatha vipassana. Pengembangan batin adalah praktek nyata. Jangan sampai dibikin meta di seberang ya. Jangan sampai dibikin di seberang. Ya, oh. Berarti kalau samatha ketenangan, dan memang vipassana tidak bisa tenang apa? Ya, memang tidak bisa tenang vipassana. Ya, jadi di sini ada pengertian-pengertian yang di masyarakat terlalu sempit menyimpulkan. Ya, terlalu sempit membuat kesimpulan. Makanya apa yang baik tolong diulangi. Ya, terlepas itu meditasi ataukah tidak meditasi, hal baik tolong diulangi. Ya. Apakah hal baik itu membawa kedamaian, apakah hal baik itu membawa manfaat bagi orang, tolong diulangi. Nanti akan membawa perkembangan besar di dalam kehidupan Anda. Kerja disiplin, tepat waktu, tidak molor, ya, punya kebiasaan yang baik. Ya. Nanti apa yang menjadi kebiasaan baik itu akan merubah kehidupan Anda. Ya. Makanya dikatakan silena boga sampada. Ada hubungannya. Kenapa sila membuat orang bisa kaya? Jadi sila di sini adalah kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan baik, Anda bisa jadi orang kaya. Kalau orang kerja kebiasaannya jam berapa masuk? Jam 7. Ya masuklah jam 7. Ya, kalau masuknya jam 7 ternyata masuk jam 9, bagaimana dapat rezeki? Ya, sila yang baik sama orang tua lebih sopan. Kalau tidak sopan sama orang tua, gimana kita dapat rezeki? Kalau dengan orang tua, orang yang menjadi customer, kalau tidak punya kebiasaan baik, bagaimana punya rezeki? Makanya dikatakan di situ silena boga sampada. Ya, sila itu mengacu pada kebiasaan. Tidak melanggar lalu lintas itu adalah sila. Ya, jadi jangan sampai umat Buddha mengacu sila itu sebatas pengertian yakni 5 latihan kemoralan.
Ya nanti ngelanggar lampu lalu lintas tidak apa-apa, Bante tidak melanggar sila kok Bante itu. Wong tidak membunuh, tidak mencuri kok. Ya jangan mengatakan demikian. Itu sudah pelanggaran sila. Sila yang mana Bante? Sila kebiasaan masyarakat. Ya, di situ Anda akan dicela. Anda di situ tidak bahagia. Anda bukan banyak rezeki, malah berkurang rezekinya. Gara-gara ngelanggar lalu lintas. Harus bayar denda tilang, kan begitu. Ya. Jadi tolong umat Buddha, ini mumpung ada kesempatan, jangan membatasi pengertian, yakni, oh sila itu sebatas 5 latihan kemoralan. Karena ada umat Buddha yang mengatakan, oh Bante, berjudi kan tidak pelanggaran sila toh Bante. Tapi kebiasaan perumah tangga yang baik, ya punya penghidupan yang baik. Ya, jadi kembali, jadi jangan sampai terfokus pada apakah ini samatha nanti masuk ke alam bawah sadar. Kebiasaan-kebiasaan baik yang Anda miliki itu akan masuk ke dalam bawah sadar. Karena itu adalah kebiasaan yang akhirnya terpola. Ya, nanti kalau semua berkata, oh samatha nanti bisa ke alam bawah sadar, akhirnya tidak bisa meditasi, terus bagaimana? Tidak bisa latihan diri dong. jadi buatlah pola-pola yang baik. Ya, dari mendengar dari Pak Adi yang tadi disampaikan, kan itu sebetulnya pengajaran yang baik. Jadi orang tua jangan cepat memberi label, apalagi labelnya buruk. Jangan karena marah dan benci kemudian menyebut sesuka hati. Ya, itu kan sebetulnya adalah pola-pola yang bagus, kebiasaan yang patut untuk ditiru dan patut untuk dikembangkan juga. Ya, begitu ya. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Hoksin penjelasan dari Bante. Jadi Bante menekankan kepada kita semua, intinya adalah repetition, pengulangan, meditasi, hal-hal baik harus kita ulangi terus supaya terbentuk karakter-karakter yang baik. Baik, sebelum closing statement, ini ada pertanyaan yang terakhir nih. Nanti kedua pembicara setelah ini akan menyampaikan closing statement yang tentunya sangat penting untuk kita semuanya. Nah, pertanyaan terakhir dari Ibu Lani. Wah, ini menarik tentang mental block. Bante dan Dr. Adi, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita mengenali mental block yang ada dalam diri kita yang mungkin tidak kita sadari dan bagaimana cara melepasnya. Silahkan Dr. Adi langsung. Oke, kita perlu sepakat dulu ya dengan definisi mental block ya. Mental block itu tidak selalu buruk. Jadi mental block itu ada 2 jenis. Mental block yang positif dan mental block yang negatif. Satu contoh, begini dulu definisinya. Mental block adalah program pikiran yang menghambat seseorang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Saya ulangi ya, mental block adalah program pikiran yang menghambat seseorang mencapai apa yang dia inginkan. Nah, mental block yang positif itu adalah nilai-nilai moralitas yang kita internalisasikan, kita ambil menjadi pegangan hidup. Satu contoh, kita mau main judi nih, ada teman tawari judi, bisa untung besar, kepingin untung besarnya kan, betul kan? Tapi kita misalkan waktu mau main judi, kok ada rasa nggak enak nih, waduh, kok rasanya nggak enak ini ya, akhirnya kita putuskan, enggak deh aku nggak mau main, nggak mau melakukan ini. Kenapa? Karena sebagai perumah tangga, seperti yang Mbak Tia tadi bilang, kita harus punya penghidupan yang benar, daya upaya yang benar untuk bisa mendapat penghasilan. Jadi ini adalah sebuah mental block yang harus kita pelihara loh. Kita mau diajak judi atau melakukan korupsi, kok nggak enak? Nggak jadi deh. Itu satu. Mental block yang positif. Seorang suami misalkan, digoda-goda, kok ada feeling, ada dorongan mau selingkuh misalkan, tapi tiba-tiba kok nggak nyaman, nggak jadi deh. Nah itu mental block yang bagus. Apakah itu perlu dihilangkan? Apakah itu bisa dihilangkan? Jawabannya bisa, tapi jangan, karena itu menjaga diri kita. Nah sekarang, mental block yang negatif adalah misalnya, orang yang usianya katakanlah sudah 50-an, 60-an tahun, kemudian baru mau belajar bahasa asing, katakanlah mau belajar bahasa Inggris, atau mau belajar bahasa Jepang. Kira-kira pada saat dia mau belajar, dia merasa nyaman enggak? Pasti nggak nyaman. Pasti, iki angel lagi, susah iki. Kayaknya aku nggak bisa nih. Aku sudah terlalu tua ini untuk belajar. Nah, itu mental block yang menghambat dia mencapai sebuah prestasi untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan lancar.
Maka mental block itu harus dihilangkan. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah mental block? Mudah. Dari tadi saya bilang apa? Saya merasa tidak enak. Saya merasa. Jadi mental block itu bisa terdeteksi lewat perasaannya kita waktu mau melakukan sesuatu. Oh, nggak enak ya, aku kok rasanya nggak pede. Nah, itu mental block. Aku kok merasa tidak pede. Ada emosi di situ, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan perasaannya itu tidak terganggu, tidak ada indikasi di perasaan, maka cek fisiknya kita. Biasanya di fisik itu ada perasaan tiba-tiba, kalau setiap kali mau belajar bahasa Inggris itu kok ngantuk ya bawaannya. Tapi nonton drakor kok melek gitu matanya kan? Atau misalkan kalau mau belajar bahasa Inggris kok rasanya kepalaku kok pusing ya, cenut gitu ya. Itu berarti apa? Bawah sadar memberitahu aku nggak mau belajar loh, aku ini nggak bisa. Itu 2. Perasaan nomor 1, nomor 2 itu lewat fisik. Nomor 3 biasanya apa? Akan ada suara yang bicara-bicara di kepalanya kita itu. Sudahlah, kamu tuh sudah tua, buat apa belajar? Wes talah, nanti gosong otakmu itu, udah nggak usah belajar, ini sulit, ini bahasa asing ini. Nah, kalau salah satu dari 3 indikator ini kita alami waktu kita mau melakukan sesuatu, itu berarti ada mental block. Buka usaha baru, nggak bisa, sekarang ekonomi lagi sulit, itu mental block. Ya, mau belajar meditasi apalagi, saya punya banyak teman, banyak klien, aduh Pak Adi, saya tuh kalau meditasi, itu meditasi mulainya jam 9 malam Pak Adi, selesainya jam 6 pagi. Saya bilang, wih, kamu sudah mencapai jana ke-12, saya bilang gitu. Dahsyat ini. Bukan Pak Adi, begitu duduk langsung tidur saya. Jadi, di dalam pikirannya dia meditasi itu membosankan, meditasi itu bikin ngantuk, meditasi itu bikin kaki kesemutan, meditasi itu pokoknya kalau saya duduk pikiran saya lompat-lompat, lari-lari. Nah, begitu dia yakin meditasi itu begitu sulitnya dan begitu membuat dia menderita, ya itulah yang dia akan alami. Itu mental block. Ya, maka caranya tadi setelah kita identifikasi itu ada, kita harus netralisir. Dan bagaimana cara menetralisir itu akan sangat panjang saya ceritakan di sini. Tapi intinya adalah bisa dan mudah kalau kita tahu caranya. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, Bante Atta menambahkan, silakan. Sudah cukup. Sudah cukup, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adi, sangat jelas sekali. Jadi hal yang baik ya patut untuk dirawat, hal yang tidak baik ya sepatutnya untuk diganti dengan yang baik. Setuju Pak Adi? Setuju. Baik, demikian Ibu Lani penjelasan dari kedua pembicara dan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Dan bagi Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semuanya yang pertanyaannya belum kami sampaikan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda semua bisa bergabung kembali di Talkshow Nalanda bulan depan, karena talkshow ini dilaksanakan rutin setiap bulan. Jadi pastikan mengikuti Talkshow Nalanda setiap bulannya untuk bisa berinteraksi dengan pembicara-pembicara dan para ahli. Selanjutnya ini juga sangat penting sekali, yaitu closing statement singkat dari kedua pembicara. Kepada Dr. Adi, saya persilahkan. Oke, teman-teman ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, itu bermula dari pikiran kita. Ya, jadi pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembimbing, pikiran adalah pembentuk, itu sangat benar ya. Jadi kita perlu belajar untuk bisa mengenali cara kerja pikiran kita, kemudian bisa melatih pikiran kita untuk bisa kuat. Dan kita perlu bisa mengarahkan pikiran kita untuk bisa bekerja, untuk bisa memikirkan hal-hal yang kita mau. Jadi kalau kita bisa pegang kendali pada pikiran kita, maka sebenarnya kita bisa pegang kendali hidup kita. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, Bante Atta silahkan. Ya, sebagai closing di malam hari ini, ya, Bante ingin menyampaikan penting sekali, yakni buatlah jadwal harian Anda, supaya Anda bisa memantau tentang kegiatan-kegiatan apa yang Anda lakukan. Karena banyak orang hidup mengalir tanpa tahu apa yang saat ini dikerjakan. Padahal apa yang saat ini dikerjakan itu akan membawa pada kebiasaan. Kalau kebiasaan baik ya kembangkanlah. Kalau kebiasaan yang buruk lebih dominan ya tentu ubahlah. Jadi sebisa mungkin buatlah yakni jadwal harian yang bagus. Setelah itu disiplinkan waktu Anda. Jangan sampai mudah terdistraksi
oleh hal-hal yang mungkin datang. Biasakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, karena sekali lagi kita adalah hasil dari apa yang kita biasakan. Bahagia atau menderita diri kita bergantung dari apa yang kita biasakan saat ini. Isilah pikirannya dengan pikiran yang baik, isilah ucapannya dengan ucapan yang baik, dan teruslah berlatih di dalam perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda senantiasa sukses selalu, maju dan berhasil tercapai apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih Pak Adi juga atas waktunya yang bersama. Sadu, ya, terima kasih. Ya, acara talkshow kita pada malam hari ini memiliki intisari yang sangat luar biasa sekali, karena apabila kita tadi mempraktekkan dari apa yang telah dijelaskan pembicara, pastinya kita semua dapat mengendalikan pikiran bawah sadar dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita sadari bersama-sama, mari kita perjuangkan, mari kita bertekad bersama-sama untuk mempraktikkan tadi apa yang telah diajarkan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Adi W. Gunawan, terima kasih kepada Bante Atadilotera, dan kita beri tepuk tangan secara virtual untuk kedua pembicara kita pada malam hari ini.